budaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara The Persemuse 2024 Scientific Integrity Congress Innovations in Clinical Practice. Bersama saya Dr. Joan akan memandu dari awal hingga akhir acara Kongres Amuse pada hari ini. Bagaimana kabar dokter sekalian, para sejawat Amuser sekalian di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan dalam hati yang ceria. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan memulai sesi pertama. Akan ada 4 pembicara. Yang pertama Dr. Sundoyo SH MKM MHum. Dan yang kedua ada Dr. Nenden Lilis Setasi SPKK Fins Divi. Dan yang ketiga ada Dr. Eri Supriyadi SH MHMM. Dan yang keempat ada Dr. Lani Juniarti Diploma AAM yang membawakan materi The Direction and Guidance of Aesthetic Development in Indonesia. Pemateri kita adalah Dr. Nenden Subarna, SPKK Fins Divi. Jadi Dr. Nenden Subarna lahir Oktober tanggal 13 1964. Sudah menyelesaikan pendidikan kedokteran dan juga dermatovenerologinya di Universitas Pajajaran, dan sudah menyelesaikan program doktoral atau PhD di dalam anti-aging medicine di Universitas Udayana. Saat ini Dr. Nenden merupakan Kepala Departemen Dermatovenerologi di Fakultas Kedokteran IRC, dan saat ini juga kita sering sekali melihat beliau di berbagai macam seminar di Indonesia, dan juga saat ini beliau merupakan CEO dan owner dari M Clinic Beauty and Wellness. Saya persilahkan kepada Dr. Nenden, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Amuser. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Dr. Danu, juga moderator dan pembicara yang lainnya. Saya sangat senang sekali dan bangga melihat teman-teman semua Amuser di sini yang mau terus belajar. Dan memang kita penting sekali belajar untuk meningkatkan kompetensi kita dan pengetahuan juga skill. Karena kita akan bersaing kompetisi dari tadi yang sudah ada pertanyaannya dengan dokter-dokter asing. Baiklah, saya akan mulai dengan bagaimana direction and guidance daripada bidang estetik di Indonesia. Baik, tujuannya adalah tentu untuk membantu pasien mencari bagaimana untuk peningkatan estetiknya. Tentu dia membutuhkan juga bagaimana untuk melakukan perawatan, modifikasi, dan juga melakukan reshaping, pembentukan daripada penampilan fisik dan juga penampilan daripada kecantikannya. Sekarang dan nanti tentu ini akan lebih meningkat lagi, sehingga kita di sini betul-betul harus memperluaskan, mengembangkan ilmu kita, karena tentunya ini akan terus berkembang dari bidang estetik medicine ini. Dan tentu bagaimana teknologi akan mempengaruhi daripada perkembangan bidang estetik medicine di Indonesia. Nah, saat ini banyak kita masih menggunakan alat yang konvensional, yaitu melakukan dengan diagnosis anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan fisik. Padahal kalau kita menggunakan bentuk yang artifisial, ini adalah merupakan suatu pembaharuan atau suatu ketepatan untuk kita melakukan diagnosis. Jadi kita bisa melakukan dengan menggunakan skin analysis, mungkin ada yang sudah punya juga, dan sekarang ada lagi yang lebih baru yang bisa melihat 14 daripada macam pena kulit, dari mulai eritemnya, pornya, sebumnya, bagaimana wrinkle-nya, eye bag-nya, dark cycle-nya, sampai ada seperti itu. Sehingga ini melibatkan kesempatan untuk kita melakukan, kita ada dengan pasien akan apa yang akan dilakukan dan memberikan kepastian. Bukan hanya foto before after, tapi kita akan bisa memberikan hal yang lebih baik lagi. Ini adalah perkembangan daripada teknologi untuk bidang estetik medicine. Ingat, hati-hati. Kita akan berikan kepada siapa? Tujuannya apa? Ya, walaupun memang ada yang menjadikan hasilnya memuaskan, tapi ingat, melanosit ditekan, kita di Indonesia loh ini, dengan tropis yang sangat tinggi, panas yang akan kuat. Apakah melanosit mereka ditekan? Nanti bagaimana? Kita tahu sel melanosit adalah sel yang membentuk untuk pelindungan dari paparan sinar matahari.
Dan juga untuk blue light dan blue light ini kita tahu bahwa sini adalah semuanya ini kita akan mendapatkan pengelolaan dari sinar-sinar yang akan kita dapat. Jadi kita hati-hati dalam menggunakan bagaimana produk-produk ini. Juga selain itu tentunya untuk peremajaan. Sekarang sudah banyak baik botox, filler dan sebagainya mesoterapi yang banyak digunakan. Nah ini memang untuk di Indonesia ini masih simpang siur ya, karena kompetensi siapa ini? Ya, dari baik bedah plastik, dermatologis maupun dengan estetik ya. Nah ini kompetensinya yang masih simpang siur. Tentu yang penting kita sudah mendapat sertifikasi yang sesuai dengan Kemenkes. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadikan mesin ATM ya, karena banyak sekali para estetik dari GP yang akhirnya menjadi mesin ATM bagi ya petugas gitu ya, karena akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini yang katanya tidak sertifikasi. Jadi sudah sangat tepat sekali mengikuti workshop yang ada sertifikasinya, karena ini tentunya akan menambahkan kepercayaan diri kita, keamanan kita, kenyamanan kita, ketenangan kita dalam bekerja. Karena semua itu akan memberikan hasil yang memuaskan untuk pasien tentunya. Dan tentu kita harus memberikan yang sifatnya minimal invasif dan juga bagaimana recovery-nya harus cepat. Jadi pasien lebih menyukai adalah yang tidak terlalu menyebabkan downtime yang lama. Jadi kita berikan fasilitas untuk pasien yang downtime-nya minimal dan tentunya penampilannya harus natural. Nah selain itu tentunya juga ada lagi yang bidang yang memang untuk perampingan sudah jelas yang dilakukan oleh bedah plastik, baik liposuction ya, kemudian juga ada juga dengan alat cryolipolysis, ada HIFU, ada RF ya, semua juga, dan juga teknik-teknik bagaimana mengurangi lemak tentunya dengan ada lipolysis injeksi seperti itu ya. Dan tentu ini sebagai faktor-faktor dan kultural ini yang akan terus mempengaruhi pada tren kebutuhan dari bidang-bidang estetik. Nah sekarang ada juga riset yang terbaru ya, bagaimana ini akan melakukan inovasi dalam bidang estetik medicine ini. Nah Indonesia sendiri ternyata tahun 2022 ini pasar marketnya sangat tinggi, itu sampai 234 juta lebih US dollar. Dimana pada tahun 2028 akan lebih meningkat lagi sampai 11,52%. Jadi ini sebenarnya bidang kita ya. Dan tahun 2002 itu kita memberikan kontribusi di mana sekitar 4,10%. Karena apa? Karena masyarakat kita sudah mulai awareness, mulai dia menyukai untuk melakukan estetik ini. Dan juga prosedur-prosedur yang sudah ada di Indonesia. Tetapi tentu dengan adanya global player, kita harus meningkatkan kompetensi kita juga untuk dokter-dokter asing. Dan tentunya kita memerlukan sekali dukungan daripada pemerintah untuk hal-hal seperti ini. Nah kemudian yang kalau lihat dari pasar market, ternyata usia 35-40 tahun itu yang paling banyak. Yang banyak melakukan konsumsinya dan dia paling banyak share untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan berdasarkan daripada tindakan, ternyata bagi untuk kulit estetik dan juga perampingan tubuh ternyata dia cukup besar, hampir 48,78%. Sedangkan untuk wajah sekitar 20 lebih, dan implan itu 11,14 sekian, dan juga pada produk-produk yang lain juga pada hair removal juga menduduki tempat yang cukup tinggi. Nah ini sudah tahu lah ya inovasinya pada PRP yang banyak digunakan untuk peremajaan ya. Kemudian juga ini inovasi untuk sekretom sekarang sudah banyak beredar. Namun ini masih memang belum begitu jelas untuk bagaimana legalitasnya. Kita harus hati-hati memilih sektor yang tepat untuk legalitasnya. Kemudian juga sudah ada exosom juga ya. Nah itu sudah untuk melakukan peremajaan. Tentu kita shortnya kita paling penting. Dan juga laser-laser yang digunakan juga dari mulai pico laser ya sampai ada hal-hal yang lebih baru lagi. Tentu ini semua yang efeknya baik untuk kulit orang Indonesia yang berwarna dan juga sudah ada uji klinisnya ya. Dan juga ada untuk picosekat ini yang memang digunakan untuk keadaan ini. Dan bagaimana sekarang peran sosial media dan juga bagaimana digital marketing ini juga sama mendorong untuk kebutuhan prosedur-prosedur daripada estetik. Nah tentu TikTok semua ya, kemudian juga Instagram ini sangat penting sekali ya, karena ini berdampak membuat terinspirasi pada pasien kita itu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh influencer ya, beauty blogger tentunya. Tentu di sini harus ada pesan yang sifatnya mempunyai daya tarik baik fisik maupun daya tarik pesannya sendiri. Nah ini pun ada yang foto editing ya. Nah ini jangan sampai kita melakukan foto editing sebetulnya ya, karena ini akan menipu kepada pasien. Kita sebaiknya memberikan hal yang seperti natural saja. Nah tentu ini juga pada online dan testimonial, ini pun adalah suatu proses yang mana ini positif testimonialnya dan dimana yang ratingnya cukup tinggi, ini tentunya akan mendorong beberapa pasien untuk memilih klinik dan membentukkan prosedur yang spesifik. Tetapi ingat ya, kita jangan mengklaim bahwa kita yang terbaik. Jangan mengklaim sebagai dokter adalah yang menyesatkan. Karena sekarang ini tidak dibolehkan kalau kita dokter mengatakan bahwa saya bisa melakukan benar. Jangan sampai demikian. Jadi hati-hati karena sudah ada hukumnya di situ bahwa undang-undang untuk online itu ada. Tolong nanti mungkin ada di medical legal nanti akan ditambahkan lagi. Jadi kita jangan sampai mengklaim bahwa kita paling hebat, bahwa kita paling bisa.
dan kita paling bisa menyelesaikan masalah itu tidak boleh sebagai dokter. Kita harus memberikan, nggak apa-apa kalau bikin video, tapi jangan sampai ada kata-kata yang sifatnya menyesatkan juga di situ. Dan tentunya ini adalah online, itu review online itu paling penting karena faktor yang paling kritik bagaimana pasien akan memilih untuk menentukan pengobatannya. Dan juga target daripada advertising juga ini tentunya juga sangat berpengaruh dengan bagaimana treatment yang paling baru dan juga bagaimana penawaran yang khusus dan juga bagaimana hasilnya. Tentu ini semua akan cukup efektif bagi pasien sendiri untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik untuk dia. Dan ini juga suatu effort supaya bagaimana dia meningkatkan upaya yang efisien. Jadi secara keseluruhan dengan sosial media dan digital marketing ini ternyata sudah merubah pandangan, transformasi pandangan daripada bidang estetik di Indonesia yang mana akan mudah diakses dan juga mudah diterima, ya, mudah diterima secara luas. Sehingga bukan hanya kita membentuk daripada persepsi pasien sendiri, tapi juga kita akan menyediakan suatu alat yang powerful, ya, sehingga untuk mendorong kebutuhan daripada prosedur estetik sendiri. Baik-baik dari saya, yang penting kita sebagai dokter di sini kita harus memilih produk yang tepat dan juga selama ini kita lakukan adalah melakukan industri pemasarannya harus terus-menerus. Tentunya kita harus memberikan produk yang aman, yang tidak mengandung bahan yang berbahaya dan juga harus yang legal, legalitasnya ada karena itu akan berpengaruh sendiri. Karena saya pun terus terang pernah didatangi oleh petugas, ya, di mana dia mengatakan pada waktu itu ada produk yang ilegal, padahal sebetulnya bukan ilegal tetapi memang belum dilakukan registrasi oleh perusahaannya, registrasi ulang, sehingga itu pun menjadi suatu masukan untuk kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai kita, makanya pentingnya kita mengetahui bagaimana hukum, bagaimana legalitas, semuanya itu harus kita lakukan. Apalagi nanti sebenarnya kita akan melakukan akreditasi, mungkin yang sudah selamat, yang belum siap-siap, kita akreditasi ini karena ini berperan penting untuk kita semua. Jadi pesan dari saya, tingkatkan ilmu pengetahuan kita, tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan skill kita, dan juga lakukan pemasaran yang terus-menerus, jangan sampai terputus, memberikan pengetahuan sharing terus berkali-kali pada setiap orang. Dan tadi gunakan produk-produk yang legal dan jangan mengandung yang berbahaya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ini estetik medicine market segment. Kalau kita lihat di sini, ya yang paling banyak ini justru di hospital, ini juga banyak. Sekarang kita melihat juga beberapa hospital besar di Indonesia juga mulai menyediakan layanan estetik. Tidak hanya untuk menangani disease, tidak hanya untuk menangani penyakit, tapi sudah mulai ada center-center yang berfokus pada estetik. Kemudian ada medical spa, beauty centers, ada dermatologi klinik, bahkan ada layanan di rumah. Dan ini katanya diprediksi akan semakin marak, home setting service untuk estetik. Kalau kita lihat most frequent indication di Asia Pasifik, ini ada blepharoplasty, rhinoplasty, toxin, fillers, laser facing, ya, ada threadlift, PRP, microdermabrasion, chemical peel, liposuction, dan body contouring. Ini adalah hal-hal yang sehari-hari saya yakin juga disediakan oleh teman-teman semuanya di klinik. Nah, bagaimana dengan market yang selalu bertumbuh, ya, untuk di Asia Pasifik, market estetik di tiap negara kita lihat, ya, kita intip. Bagaimana dengan China? China ini dipercaya menjadi satu di antara fast growing market estetik di dunia, ya, karena selain jumlah populasinya juga inovasi dan teknologi yang juga berkembang yang datang dari negara China, ya. Dan local pasien, jadi masyarakat di China ini juga sangat dipengaruhi oleh opini-opini dari KOL. Saya rasa ini hampir sama dengan di Indonesia. South Korea, kita semua tahu bahwa yang namanya K-pop, K-beauty, Korean wave ini sudah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dokter Nenden sudah berbicara tentang pengembangan dari dunia estetik, Dokter Lani dari sisi bisnis, dan tidak kalah pentingnya ada berbicara dari sisi hukum. Karena saya selalu bilang kepada anak-anak mahasiswa saya, hari naas itu nggak ada di tanggal. Jadi bagaimanapun jika ada cara untuk menangani atau menanggulanginya, mungkin tadi bisa bicara dari sisi medis, dari sisi bisnis, tapi kita juga harus ingat dari cara hukum bagaimana cara menanganinya. Jadi ini pada pembicara ketiga, saya persilahkan kepada Dr. Eri Supriyadi, SH MHMM, dengan judul Norma Etik, Disiplin dan Hukum dalam Dunia Kedokteran Estetik.
Kepada Dr. Eri, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik. Tes. Bunyi nggak? Baik. Ini karena saya ini 7 tahun, mungkin audiens jawab sekalian itu kelasnya cucu saya. Jadi kadang-kadang harus baca. Baik, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ditugaskan oleh ponakan saya, Dr. Danu, dan panitia untuk membawakan makalah yang berhubungan dengan masalah hukum di dunia kedokteran, khususnya kedokteran estetik. Tentunya untuk bertujuan agar dokter ini lebih memahami tentang hukum, karena di zaman now ini, kalau zaman saya lulus dokter tahun 75 dulu, nggak ada itu dokter itu pasien ya. Tapi sejak zaman reformasi ini 2000 terus ada undang-undang praktek kedokteran, waduh begitu banyaknya ya, makanya dokter sekarang dituntut untuk mengerti, sadar, dan taat hukum. Tentunya nanti dengan begitu kita mengharapkan dokter ini terhindar dari gugatan, tuntutan hukum yang sekarang ini begitu banyaknya. Jadi saya ini sekarang sedang mengurusi 8 kasus, 4 opjin, 4 bedah, 3 anestesi. Ya, coba bayangin ini di usia saya yang sudah cukup apa ya? Seharusnya saya ini udah harus MC ini ya, ngomong cucu ya tuh. Sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah banyak. Ini mungkin akan saya lakukan pilihan pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan pertama ini dok, izin kita masuk sesi diskusi panel ya dok. Jadi ada pertanyaan pertama, mohon izin bertanya kepada Dr. Nenden dan Dr. Eri. Beberapa waktu lalu heboh ada salon di luar negeri terkait kasus HIV akibat dari vampire facial. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah etis bila kita melakukan pemeriksaan HIV dan HBsAg kepada pasien sebelum kita melakukan tindakan? Mungkin kepada Dr. Nenden atau Dr. Eri. Kalau lebih Terima teknis. kasih untuk pertanyaannya. Ini memang suatu yang penting kita harus lakukan. Tapi memang sebetulnya untuk kenyamanan dan keamanan kita itu penting. Tapi kita harus pendekatan dulu dengan pasiennya yang baik. Karena saya pun terus terang, saya di bagian bidang kulit juga demikian. Saya kalau ada kecurigaan, saya melakukan hal demikian. Karena memang sekarang ini penyakit HIV dan hepatitis itu adalah penyakit yang seperti fenomena gunung es, di mana orang yang kelihatannya normal, tapi dia menderita. Karena ini juga akan menyangkut keamanan pada diri kita juga, kita sebagai dokter. Karena banyak dokter juga yang terserang daripada hepatitis itu dari pasiennya sendiri karena ada tindakan yang mungkin tersuntik atau benar-benar demikian. Jadi etis kalau menurut saya silakan, tetapi pendekatan yang baik dengan pasiennya, komunikasikan dengan baik. Seperti itu menurut saya. Mungkin dari Dr. Eri. Secara hukum. Ya. Baik, jadi udah bisa pakai itu. Baik, jadi tadi sudah bicara secara etik ya. Memang kita tuh terikat dengan masalah etik. Kemudian itu artinya kita menjalankan praktek kita dengan baik, moral yang baik. Nah itu dengan menghadapi seperti itu ya kita sebagai dokter memang nggak bisa menolak itu. Tapi ya memang kita harus dengan kehati-hatian. Dan kalau kita bicara hukum itu harus jelas tertulis, apalagi di Indonesia ini menganut hukum positif. Jadi kalau tidak ada dalam pasal yang langsung misalnya terjadi cacat, terjadi luka, terjadi kematian dan sebagainya, nggak bisa masuk ke ranah hukum. Ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga menjawab. Ini ada pertanyaan kedua ini untuk Dr. Lani. Dan ini sepertinya pertanyaannya ini mewakili saya juga ya, Dok. Kepada Dr. Lani,
apakah ada tips dan trik secara detail menurut pengalaman dokter kepada kami para dokter owner klinik agar bisa mendapatkan pasien baru dengan tetap mempertahankan pasiennya dari sisa marketing dan customer relations. Jadi ini pertanyaan terkait dengan bisnis nih. Bisnis. Ya, waduh, kalau tips and trick detail nih kayak nanti sampai tengah malam. Nanti bicaranya di luar mungkin ya. Kalau dari pengalaman saya, ini 28 tahun ya kita mulai Miracle Clinic ya. Memang tidak berbeda caranya ya. Kalau kita new acquisition itu kan berarti orang yang belum pernah mendengar nama klinik kita, dia menjadi tahu. Atau kalau dia sudah tahu dan belum pernah datang, dia datang. Tujuannya kan begitu. Yang saya amatin memang sebenarnya yang paling jitu itu adalah word of mouth. Artinya dari pasien yang sudah pernah datang, dia puas, ketok tular ya. Kalau orang Jawa bilang ketok tular gitu. Ya, mulut ke mulut ya benar dokter Nenda. Jadi yang sudah puas dia akan mengajak temannya, saudaranya. Tapi kalau kita lihat sekarang teman ini kan teman di dunia maya juga teman sekarang ya. Jadi makanya kenapa digital marketing ini menjadi sangat powerful, karena siapapun juga bisa berteman dengan kita. Orang yang tidak pernah kita kenal, orang yang secara geografis letaknya jauh bisa menjadi teman kita. Kenapa? Jadi tidak lagi secara organik seperti dulu kita berharap orang yang puas akan getok tular gitu. Sekarang kan bisa dengan strategi-strategi digital marketing juga untuk bisa mendatangkan kunjungan baru ke kita. Nanti kalau detail di belakang sesi ini setelah sesi nggak selesai nanti karena banyak tuh. Ya, boleh nanti yang penanya boleh ketemu saya. Baik, terima kasih Dokter Lani. Ini ada pertanyaan lagi lanjutan untuk Dokter Lani, Dokter Eri dan Dokter Nenden. Jadi pada Dokter Lani, apakah ada kiat-kiat untuk ini sepertinya untuk dokter yang ingin membuka cabang banyak seperti dokter ya dok, apakah ada kiat membedakan harga di setiap cabangnya tergantung market atau tergantung pasar dari daerah tersebut, mengingat di demografi yang berbeda di setiap daerah. Ada itu perbedaan. policy ya, itu policy dari manajemen. Jadi memang kalau saya perhatikan ada chain klinik yang menetapkan standard pricing yang semua cabangnya sama regardless location-nya, tapi juga ada klinik chain yang juga punya policy yang berbeda, mungkin untuk area tertentu dengan daya beli masyarakat lokal yang berbeda, tentunya bisa dengan tactical promo dan sebagainya. Jadi bisa beberapa cara tergantung pada strategi perusahaan masing-masing ya, dan juga tergantung kepada brand positioning. Karena biasanya kalau brand-brand yang sudah established seperti di kami ini kan tidak bisa terlalu banyak standar yang sudah ditetapkan. Tapi tentunya pasti ada flexibility. Diskon dan lain-lain. Saya tambahin sedikit ya. Boleh. Kalau dari segi etika yang ada tertera dalam 21 pasal etika MKIK itu yang ada di itu, salah satunya adalah, saya lupa pasalnya berapa, dokter tidak boleh menarik biaya berlebihan. Nah, masalahnya berlaku nggak di dunia estetik? Kalau di yang sifatnya tindakan medis dokter secara umum itu tidak boleh. Ya, itu larangan dalam satu pasalnya, yaitu menarik jasa medis terlalu berlebihan. Nah, itu monggo kalau untuk estetik. Masalahnya definisi berlebihannya ini. Saya mau menambahkan mungkin tadi pertanyaan sebelumnya, yang bagaimana caranya mempertahankan sampai pasien itu tidak pergi dan juga membawa pasien baru. Yang paling utama adalah friendship dengan pasien itu paling tepat itu. Karena kita kalau sudah friendship, dia sudah percaya keras kepada kita, itu dia bukan hanya akan mempertahankan, tapi dia akan membawa keluarganya, temannya dan sebagainya. Nah itu friendship itu saya terus terang ada, saya punya pasien dari mulai ibunya, anaknya dan cucunya. Karena apa? Friendship kita dekat dan kita harus melakukan close monitoring dengan mereka. Jadi kita harus terus, karena kadang-kadang mohon maaf ya, dokter tuh sudah kecapean, apalagi udah merasa lebih banyak pasiennya. Jadi sifat arogansi dari dokter itu akan lebih tinggi. Nah itu kadang-kadang melupakan friendshipnya itu. Nah dengan friendship itu nanti pasien tuh kan ngomong, jangan ke dokter itu lagi loh, sombong dia. Yang ke dokter itu lagi loh, dia itu galak. Kadang-kadang kita suka marah sama pasien kan, kamu kenapa gak diminum obatnya? Nah, kita harus baik-baik lah. Tadi kan katakan kita mempunyai harus adab dan etik yang baik dengan pasien.
Dan untuk membuka klinik memang syaratnya adalah kita melihat demografi di sekitar itu, bagaimana pendidikannya dari pasar situ, dan kita tentukan pasar kita mau mana, pasar menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Nah ini hati-hati nih, katanya setelah 2025 nanti akan banyak orang menengah ke bawah akan jatuh miskin. Di Indonesia ini 40%, tapi kita jangan takut. Walaupun demikian, saya pernah mengalami walaupun kita dalam keadaan menurun tahun 98, ternyata pasar kosmetik tidak pernah turun. Jadi kita sudah tepat ada di bidang ini. Jadi ini adalah pasar yang memang tidak akan pernah ternyata menurun, walaupun tahun 98 itu tahun yang betul-betul terjadi inflasi kan, tapi tetap aja naik. Covid aja masih tetap kita sukses waktu ada Covid ya. Jadi jangan takut. Asal kita punya kompetensi tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi, dan wawasan kita yang lebih luas. Itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Nenden. Baiknya bagaimana menghadapi banyaknya gempuran alat-alat atau produk baru, terutama yang lagi booming. Apakah kita harus mengikuti maksudnya ini, Dok? Bagaimana, Dok? Yang pertama tentunya alatnya harus yang sudah teruji klinis ya, yang sudah banyak sekali penelitiannya sehingga kita bisa lebih tenang, lebih tepat, lebih safety. Dan juga kita harus terampil menggunakannya. Jangan hanya percaya dari apa dari perusahaan itu disampaikan. Kita harus tahu betul. Ya. Kemudian alat-alat itu tentunya harus yang sifatnya lebih banyak indikasinya gitu. Sekarang kan sudah ada laser yang sifatnya bisa banyak indikasinya. Jadi jangan kita membeli alat banyak, nanti BEP-nya juga akan tidak terkejar. Ya. Kita beli alat yang dan disesuaikan juga dengan kemampuan dari masyarakatnya. Jangan sampai membeli alat yang 3 miliar gitu ya, tapi akhirnya nggak balik ya. Kita mencari tapi tentu walaupun yang lebih murah, misalnya dari alat itu, tapi yang indikasinya bagus, yang efektif, harganya juga tepat untuk masyarakat. Karena tentu saat ini daya beli masyarakat sedang turun ini, sudah pasti sedang turun. Jadi kita harus memilih kapan kita harus memilih tempat alat yang baik. Tetapi tentunya yang paling penting adalah efektivitasnya dulu. Dan dari efektivitas dan kita memberikan tindakannya yang minimal invasif, jangan sampai yang terlalu menjadikan kehebohan pada pasiennya. Kan kita tidak mau ada downtime. Jadi pilihlah alat. Sebenarnya saya udah tahu alat, tapi saya tidak etis menjawab begini ya. Jadi bisa jalan-jalan ke depan sana. Nanti di depan sana tuh banyak alat yang sifatnya bisa untuk semua indikasi. Tapi kita pandai-pandai mengetahuinya dulu. Seperti apa hasil yang akan diperolehnya. Dan jangan lupa uji klinisnya yang paling penting. Dokter Lani ada mau Ya, setuju apa yang dikatakan Dr. Nenden. Jadi sebagus atau secanggih apapun teknologi yang kita bawa, the man behind the gun itu juga penting gitu ya. Jadi alatnya bagus tapi dokter tidak menguasai sainsnya dari sisi skillnya, dan juga bagaimana untuk mengimplementasikan atau menggunakan di klinik, itu juga hasilnya akan nggak bisa bagus ya. Jadi memang kita harus membekali diri. Dan apa yang dikatakan Dr. Nenden betul, jadi kita harus memilah dan memilih. Ini kategori alat yang dia bisa digunakan untuk large indication atau dia specific indication. Nah itu kembali kepada keperluan klinik kita. Kalau klinik kita misalnya specialty-nya adalah di acne, ya udah cari yang betul-betul alat yang bagus untuk acne misalnya. Atau kita mau jagonya di pigment nih, ya cari teknologi-teknologi atau energy device yang memang dia bagus, kembali kepada kebutuhan klinik masing-masing, karena setiap klinik pasti punya center of excellence-nya sendiri-sendiri. Nah itu mesti disesuaikan supaya tadi jangan salah pilih, udah investasinya besar tapi nggak balik-balik duitnya. Saya tambahin sedikit ya. Nah ini ada hubungannya kalau pas kita itu mengalami nasib atau naas lah. Sebetulnya kita sebagai dokter ini kan harusnya masuk dalam undang-undang kita ya, undang-undang praktek kedokteran sekarang udah dirubah ini, ya, di situ udah diatur. Tapi yang saya sering kali menemukan di lapangan, khusus untuk dokter estetik ini, kadang lawyer pasien ini membawa kita ke arah undang-undang yang lain, yaitu undang-undang perlindungan pasien, yang sebetulnya nggak masuk ke kita, tapi nanti dimasalahkan misalnya alat kita yang tidak terregistrasi, ya. Kemudian obat habis pakai yang kita pakai tidak terdaftar, masih import. Nah itu tolong diperhatikan, ya. Karena saya beberapa kali, 4 kali mungkin yang dibawa ke undang-undang perlindungan konsumen, karena itu ancaman pidananya juga besar juga. Ini saya supaya lebih hati-hati lah. Sebaiknya sih gunakan yang sudah terregistrasi. Ya. Apalagi sering saya lihat ya, dokter itu ditata itu obat-obatan seperti apotek itu di depan itu ya, prakteknya itu.
Jangan sampai di situ ada obat yang tidak terindikasi. Kalau pas lagi ada apa ya, petugas yang ada laporan lah, ada apa, terus dia memeriksa, nah itu bisa jadi masalah. Nah, itu kira-kira tambahan saya. Dokter Eri, ada pertanyaan bertubi-tubi nih untuk Dokter Eri nih. Jadi muncul banyak pertanyaan, termasuk ada titipannya dok. Jadi izin Dokter Eri, tadi tidak boleh dokter menjanjikan hasil. Apa dokter tidak boleh menjanjikan hasil? Apakah menunjukkan foto before after itu termasuk menjanjikan hasil? Itu yang pertama dok. Mungkin dijawab dulu dok, nanti ada banyak nih dok. Ya. Apakah menunjukkan foto before after sebelum dan sesudah itu menjanjikan hasil? Sebenarnya before after itu menunjukkan, memang kalau kita mau bicara tanpa menunjukkan hasil nggak mungkin lah, ya. Masa kita udah deh bapak sembuh apa enggak, itu bukan urusan saya, ya. Kan kita juga kalau sembuh kan juga itu hasil dari pengobatan kita, itu kira-kira begitu adalah. Nah, foto before after itu tidak melanggar hukum, tapi sebaiknya juga dibicarakan, ya. Ini Pak, saya foto ya sebelumnya dan hasilnya. Selama dia setuju, ya, setuju, kalau perlu tertulis, itu bukan suatu pelanggaran hukum. Siap, masih semangat rekan-rekan sekalian, user. Oke, kita berlanjut saja ke sesi yang berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Irsyad Kiat, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Hari ini saya akan memoderasi sesi berikut yang insya Allah akan diisi oleh pembicara-pembicara kita yang sudah sangat kompeten. Kita di sesi berikut ini akan bicara tentang satu masalah kulit yang saya yakin teman-teman di sini kayaknya nggak ada yang nggak pernah mengalaminya. Raise your hand if you nggak pernah kena acne seumur hidup. Nggak ada ya, so, saya benar berarti ya. Oke, saya punya 3 pembicara di sini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai terlebih dahulu. Teman-teman, saya ingatkan di depan Anda ada barcode yang bisa di-scan berupa Slido. Sebelum sesi saya mulai, saya akan mulai dengan menampilkan Slido. Di Slido ini baik sehingga punya karbo, apalagi di Indonesia ini banyak sekali daerah dan karbo, tentu ini akan meningkatkan insulin yang resisten akan lebih tinggi. Boleh digunakan metformin tentunya, tapi harus berhati-hati karena ini juga kita harus melakukan pemantauan karena ini adalah obat-obat yang cukup menimbulkan komplikasi. Nah, ini ada beberapa reviewnya daripada acne terapi ini, di mana kita harus lihat juga. Dan yang paling penting pada pasien acne itu kita harus melakukan tadi monitoring. Monitoring itu dari kapan? Mulai 4 sampai 8 minggu, ya, kemudian 8 sampai 12 minggu, lalu setiap 3 sampai 4 bulan kita harus melakukan monitoring pada pasien ini. Jangan sampai dia berpindah ke dokter lain yang karena kita tidak melakukan monitoring dengan baik. Dan kita bisa lanjutkan lagi beberapa tahun kemudian pada pasien-pasien yang umurnya antara 12 sampai 25 tahun. Jadi boleh kita lakukan seperti itu. Kan ini adalah menjalin friendship kita dengan pasien sampai tahu apa penyebabnya yang terjadi pada dia, ya. Dan memang saat ini juga ada terapi alternatif yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Stanley, di mana alternatif ini bukan lini pertama, tetapi tentunya ini akan meningkatkan efek terapinya seperti ini yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Stanley, ya. Dan tentu ini sebetulnya hal yang paling sering dilakukan oleh para dokter. Tetapi pada steroid inhalasi ini banyak saya menemukan kasus dari dokter-dokter estetik yang akibatnya menyebabkan komplikasi, misalnya cekung, jadi atrofi, karena itu menjadi tuntutan dari pasiennya. Jadi kalau benar-benar intralesi, betul-betul intralesi, jangan menyuntik di bawah lesinya, atau jangan menyuntik superficial karena mungkin baru praktek, ya, baru buka klinik, takut-takut di atasnya, sehingga pasien datang dengan penuh dengan steroid yang ada di atasnya. Jadi kita harus betul-betul gentle menyuntiknya dan tahu. Dan kalau kita masih ragu, masih takut, diencerkan saja dulu steroidnya. Jangan sampai kita berikan steroid langsung, akibatnya nanti efek samping. Karena ini saya pernah mengalami juga tuntutan dari seorang artis yang mana pada waktu itu beliau akan main film. Saya bilang kalau sudah disuntik oleh saya jangan dipijit karena nanti akan menjadikan. Ketika dia pijit, akibatnya timbul scar. Nuntut sama saya waktu itu, tapi ya alhamdulillahnya masalahnya nggak selesai karena memang saya bilang 3 bulan tubuhnya akan naik lagi, tidak akan cekung lagi. Dan tentu itu tuntutannya cukup besar ya. Tapi karena cuma ingat setiap yang kita lakukan pada pasien harus ada informed consent. Dan apa yang kita ucapkan kepada pasien tertulis. Itu kekurangan saya waktu itu karena saya tidak menuliskan bahwa dia tidak boleh pijit. Jadi pengacara dari dia tuh bentuknya seperti itu. Jadi kita harus bilang apa yang kita sampaikan pada pasien tertulis. Itu adalah paling aman untuk kita di bidang hukumnya. Nah ini juga chemical peeling, di mana chemical peeling tentunya ada kita yang lebih baik adalah
healing daripada kombinasi. Jadi memang ada beberapa, kita kapan pilih yang ringan, kapan pilih yang superficial, medium, sampai yang deep, tentunya tergantung. Kalau yang masih inflamasi tentunya kita berikan yang superficial, tapi kalau sudah ada scar yang lebih dalam ya. Ini adalah menggunakan chemical kombinasi, di mana sekarang sudah banyak kombinasi peeling itu yang dicampur antara AHA dan BHA, kemudian juga dikasih adanya squalennya, malah vitamin C-nya, glutathione-nya. Jadi pasien itu keluar tidak merah-merah ya. Seperti kita bisa melakukan Jexner. Kalau Jexner kan pasien itu merah, kadang-kadang pasien itu malas, apalagi kalau dia mau pergi ke kantor. Banyak sekarang chemical peeling sudah dicampur bahannya dengan bahan-bahan yang sifatnya juga membuat film di kulit. Jadi keluar pasien itu tidak merah, tapi malah lebih cerah. Itu yang lebih disukai. Dan juga ada tindakan yang menggunakan adanya growth factor serum. Ini pun bisa digunakan, di mana menurut hasil penelitian ternyata cukup baik dengan menggunakan topical epidural growth factor ini untuk kasus-kasus inflamasi. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Selain itu juga dilakukan skin booster. Ini penting sekali karena memang tetap, walaupun kita tahu akne itu pasiennya adalah kulit yang oily, tapi pada saat dilakukan tindakan itu terjadi gangguan daripada TWL-nya, trans epidermal water loss-nya. Walaupun kita sudah berikan peeling, sudah berikan laser, obat-obatan apalagi isotretinoin, tretinoin, antibiotik atau BPO, itu semua membuat kekeringan pada kulit. Sehingga kita penting juga melakukan skin booster yang menghidrasi. Tentunya kita harus tahu kapan kita mulai berikannya, itu yang paling tepat ya. Dan ini adalah yang sudah dilakukan skin booster, efeknya cukup membaik. Dan juga tadi laser sudah disampaikan, laser yang sudah disampaikan oleh Dr. Stanley, memang ini pun laser ini berguna ya, akan kita lakukan. Dan ini ada beberapa laser yang digunakan di klinik saya sendiri, adalah laser diet sendiri, di mana cukup baik, mempunyai efek terhadap bagaimana mengurangi daripada sel produksinya, bagaimana juga melakukan proses exfoliating yang bagus, dan juga mengatur daripada hiperproliferasinya, juga mengurangi jumlah bakteri. Ini ada yang sudah dilakukan dengan diagnosa dan laser treatment, dan ini memang si laser tersebut adalah bekerja di menekan ke 5 alpha reduktase, sehingga enzim di sini dia akan menghambat, sehingga tentunya proses ini semua akan menurun dengan menggunakan laser seperti ini. Dan kemudian kita juga ada tindakan yang namanya IPL tentunya ya. IPL juga bisa dicampur dengan menggunakan fototerapi yang mana yang penting ternyata lebih baik dengan menggunakan menggunakan krim yang dicampurkan dengan IPL ini. Ternyata dengan fototerapi ini memang kalau kita lihat